Shalom, saudara. Selamat pagi, saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan renungan pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran ke-23 ayat yang ke-10 sampai 13. Judul perikopnya adalah peraturan tentang hak-hak manusia. Mari kita membuka kitab kita. Selama 6 tahun engkau boleh menabur di tanahmu dan menuai hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus membiarkannya dan meninggalkannya, supaya orang miskin di antara bangsamu memperoleh makanan. Apa yang mereka tinggalkan harus dibiarkan untuk dimakan binatang liar. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat, dan supaya anak budakmu perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Kamu harus memperhatikan segala hal yang kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu memanggil nama ilah lain. Jangan nama itu terdengar dari mulutmu. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul taat beristirahat. Nah, dalam perikop ini, yaitu tentang peraturan tentang hak-hak manusia, Allah menghendaki agar pada tahun ke-7 umatnya bermurah hati dengan membiarkan hasil panen mereka, hasil tanah mereka bagi orang miskin di tengah bangsa itu. Dan bukan hanya kepada manusia, tetapi hasil panen itu mereka juga berikan kepada hewan liar untuk mendapat kesempatan untuk menikmati hasil tanah mereka. Lalu demikian pula pada setiap hari ke-7, ternak, lembu, keledai, mereka harus juga beristirahat. Para pekerja, budak, dan orang-orang asing dapat melepaskan lelah. Bahkan tanah pun mendapat waktu untuk beristirahat sejenak, berhenti untuk ditanami. Dalam pertanian modern, ini disebut dengan fallow, yaitu dikosongkan. Tanah sengaja diistirahatkan selama 6-12 bulan, dan selama itu tanah bisa mengembalikan unsur-unsur mineral yang selama ini habis diserap oleh tanaman. Lalu cacing-cacing dan organisme tanah juga bisa untuk menggemburkan kembali struktur tanah tersebut. Saudara, Allah menghendaki umatnya belajar bermurah hati melalui ritme istirahat. Istirahat bukan hanya penting untuk kesehatan, tetapi berguna juga bagi keberlangsungan makhluk hidup dan ciptaan yang lain. Melalui ritme istirahat yang teratur, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Anggapan umum selama ini istirahat adalah bagian dari pola hidup sehari-hari manusia dan makhluk hidup ya seperti biasa saja. Namun bagi umat Tuhan, istirahat memiliki makna lebih dalam. Ia menjadi salah satu batas manusia saat mengelola dan menaklukkan bumi. Saudara, di tengah kehidupan kita yang modern saat ini, yang semuanya serba cepat, yaitu ketika banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan secara sekaligus, dengan dalam waktu yang sama bisa melakukan beberapa pekerjaan, atau hiburan bisa diakses dengan sangat mudah di semua lini sosial media juga kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Dan peluang untuk mengelola pekerjaan semakin banyak, semakin luas. Umat Tuhan diajar untuk menumbuhkan rasa cukup. Kita dilatih untuk membatasi keinginan yang lahir dari keserakahan. Kita diajak untuk bermurah hati kepada sesama dengan memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki kesempatan bertumbuh, sekaligus juga agar mereka juga dapat menikmati hidup yang sehat melalui istirahat. Seringkali istirahat hanya dipandang sebagai waktu berhenti bekerja karena kelelahan, tetapi sesungguhnya bukan itu maknanya. Istirahat adalah bentuk ketaatan pada kehendak Allah, supaya hidup tetap terpelihara dan ciptaan lain pun memperoleh kesempatan untuk menikmati kebaikan Allah. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberikan pada kita pengertian tentang istirahat yang selaras dengan kehendak Allah dan istirahat yang berguna bagi sesama. Mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami pengertian yang lebih dalam tentang istirahat. Kiranya ketika kami menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki anak buah, kami juga mengerti kenapa kami harus memberikan waktu istirahat bagi mereka. Dan kepada kami juga Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, kami juga membatasi diri untuk bisa menjaga keberlangsungan kesehatan kami. Kami memiliki Allah yang memelihara kami. Kami memiliki Allah yang menguasai segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami membatasi hidup kami dengan hidup yang sehat, dengan sewajarnya. Dan selebihnya kami percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami ketika kami bekerja, kami mengingat Tuhan akan firman ini Tuhan. Sehingga kami bekerja dengan sungguh-sungguh, juga kami bisa beristirahat dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menolong kita bersama. Selamat melanjutkan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.